Di bawah langit Jepara, sebuah sastra keabadian matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk jati di bumi pertiwi, saat seorang gadis berdiri di balik terali kayu yang kaku. Dunia di luar sana begitu luas, begitu riuh oleh suara burung, namun di sini, di dalam tembok tebal Kadipaten, waktu seolah berhenti berputar, membeku dalam adat yang kaku. Langkah kakinya kecil, namun ketara di dadanya. Raksasa, ia adalah Kartini, sang pemimpi di tengah sunyi. Pernahkah kau bayangkan perihnya sebuah sayap yang dipatahkan, saat ia ingin berlari mengejar cakrawala ilmu, namun tangan-tangan tradisi menariknya kembali ke sudut kamar. Ia hanya boleh menatap jendela, menghirup udara yang terbatas, menunggu garis nasib yang dituliskan orang lain untuknya. Kesedihan itu bukan tentang air mata yang jatuh, tapi tentang sebuah jiwa yang dipaksa tunduk pada bisu di saat malam menyelimuti tanah Jawa dengan dinginnya. Kartini tak menyerah pada lelap yang meledakan. Di bawah temaram lampu minyak yang menari ditiup angin, jemari halusnya menggenggam pena, senjata paling tajam yang ia punya. Ia mulai merangkai kata, membangun jembatan dari tinta, melintasi samudra, mengetuk pintu-pintu hati. Negeri seberang surat-suratnya adalah jeritannya yang paling jujur, tentang bangsanya yang masih terlelap dalam kegelapan bodoh, tentang perempuan yang hanya dianggap sebagai pelengkap meja makan. Aku ingin belajar, aku ingin tahu, teriaknya dalam tulisan. Setiap tetes tintanya adalah tetes darah perjuangan, setiap baris kalimatnya adalah doa bagi kita, yang bahkan belum lahir. Ia melawan tanpa pedang, ia berperang tanpa darah, hanya dengan pikiran yang jernih dan kasih yang tak bertepi. Namun jalan menuju cahaya tak pernah tanpa duri. Ada luka yang ia simpan rapat-rapat dalam senyumnya, saat ia harus melepas mimpi pribadinya demi pengabdian yang lebih besar. Ia rela menjadi lilin yang membakar diri sendiri, asal kegelapan di sekelilingnya pelan-pelan terkikis. Ia melihat wajah-wajah gadis kecil yang haus akan ilmu, maka didirikannya sekolah di tengah keraguan ini. Ia tunjukkan bahwa tangan yang mengayun-ayunan adalah tangan yang juga mampu mengubah arah sejarah bangsa. Tapi takdir adalah misteri yang pahit. Di puncak perjuangannya, saat bunga mulai merekah, Sang Halik memanggilnya pulang dalam pelukan maut yang prematur. Ia pergi membawa harapan, meninggalkan warisan yang takkan pernah mati. Hari ini, Selasa di bulan April 2026, kita berdiri di atas tanah yang dulu ia tangisi. Lihatlah ke sekelilingmu, perempuan-perempuan kini telah melampaui batas awan, menjadi pemimpin, menjadi pemikir, menjadi penentu arah zaman. Namun, apakah kita benar-benar telah merdeka seperti impiannya? Jangan biarkan Kartini menangis di keabadiannya, melihat kita yang memiliki kebebasan namun menyia-nyiakannya. Jangan biarkan ia sedih melihat kita yang punya akses namun enggan membaca. Sebab perjuangan Kartini bukan sekadar kebaya dan sanggul, bukan sekadar perayaan setahun sekali yang penuh riasan. Perjuangannya adalah tentang martabat, tentang nurani, tentang keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Wahai ibu, kita Kartini, meskipun ragamu telah menyatu dengan bumi Rembang, napasmu masih berhembus di setiap ruang kelas yang bising, semangatmu masih menyala di setiap hati perempuan yang berani bermimpi. Terima kasih untuk setiap tetes air mata yang kau sembunyikan. Terima kasih untuk setiap kesepian yang kau tanggung sendirian. Kami berjanji, api yang kau nyalakan takkan pernah padam. Kami akan terus melangkah, menembus sisa-sisa kegelapan, hingga benar-benar terbitlah terang yang kau janjikan. Tidurlah dalam damai, sang pendekar pikiran. Nama adalah sajak yang paling indah, yang akan kami bacakan selamanya, hingga akhir dunia. Di bawah langit Jepara, sebuah sastra keabadian matahari baru saja menembus pucuk-pucuk jati di bumi pertiwi, saat seorang gadis berdiri di balik terali kayu yang kaku. Dunia di luar sana begitu luas, begitu riuh oleh suara burung, namun di sini, di dalam tembok tebal Kadipaten, waktu seolah berhenti berputar, membeku dalam adat yang kaku. Langkah kakinya kecil, namun ketara di dadanya. Raksasa, ia adalah Kartini, sang pemimpi di tengah sunyi. Pernahkah kau bayangkan perihnya sebuah sayap yang dipatahkan, saat ia ingin berlari mengejar cakrawala ilmu, namun tangan-tangan tradisi menariknya kembali ke sudut kamar. Ia hanya boleh menatap jendela, menghirup udara yang terbatas, menunggu garis nasib yang dituliskan orang lain untuknya. Kesedihan itu bukan tentang air mata yang jatuh, tapi tentang sebuah jiwa yang dipaksa tunduk pada bisu di saat malam menyelimuti tanah Jawa dengan dinginnya. Kartini tak menyerah.